Assalamualaikum Kang Iwang. Eh, saya kemarin baru baca informasi dari WhatsApp ya. Ada seruan aksi memperingati Hari Citarum Harum yang ke-7 tahun. Inti dari aksi ini apa Kang Iwang? Ya, perlu saya sampaikan bahwa aksi gelar ini bukan peringatan Hari Citarum Harum, tapi Hari Citarum. Ya. Hari Citarumnya. Pak, berangkat dari keberhasilan koalisi atau komunitas atau organisasi yang tergabung di koalisi melawan limbah. Waktu itu 2016 melakukan gugatan PT UN terkait pencemaran limbah dan dimenangkan. Atas dasar kemenangan itu, organisasi yang tergabung dalam koalisi itu sekaligus mendeklarasikan bahwa tanggal 24 Mei ini sebagai Hari Citarum. Nah, bertepatan hari ini sudah berusia 7 tahun kurang lebih, Citarum masih belum juga kembali pulih. Banyak sekali kegiatan, program-program yang direncanakan oleh pemerintah daerah hingga pusat sampai saat ini di-leading oleh program Citarum Harum, belum juga mengatasi masalah-masalah yang diharapkan oleh kita semuanya. Maka dalam rangka peringatan ini kami ingin menyuarakan bahwa saat ini bertepatan tanggal 24, bertepatan dengan Hari Citarum, Citarum masih mengalami kerusakan yang sangat signifikan. Program-program yang sudah bergulir, anggaran-anggaran yang sudah bergulir dengan besarnya juga belum berdampak signifikan mengatasi masalah-masalah yang kita harapkan. Oke, yang saya tahu Citarum Harum itu kan digagas oleh Presiden Jokowi ya, dan direalisasi oleh Pak Ridwan Kamil. Pada saat itu baru menjabat sebagai gubernur ya. Dari 12 program itu apa semuanya belum berhasil atau memang tidak ada yang berhasil dari 15% sampai 20% per tahun itu? Ya, hingga saat ini kami dari 12 program yang diprioritaskan oleh Citarum Harum, kami menganggap masih belum berhasil. Salah satunya 4 poin yang kami kritisi. Pertama, terkait persoalan lahan kritis. Saat ini kondisi lahan kritis dari 40.000 hektar masih juga terjadi di wilayah hulu. Sementara di wilayah tengah, persoalan parasetamol, sampah yang mengalir atau yang terkontaminasi terhadap air sungai juga masih terduga sangat signifikan, sangat besar sekali. Artinya pengelolaan sampah hingga saat ini juga belum serius, belum selesai, belum juga membuahkan apa yang menjadi sesuai ekspektasi kita. Yang ketiga, terkait penegakan hukum, lemahnya aparat kepolisian dan juga Satgas penegakan hukum terkait industri-industri yang masih melakukan pencemaran terhadap sungai itu sendiri. Dan kami melihat bahwa 4 poin ini salah satu dasar yang dimana persoalan sampah, lahan kritis, banjir, terus juga limbah parasetamol dan penegakan hukum ini masih menjadi salah satu catatan kritis kami bahwa program Citarum Harum ini gagal. Kalau misalkan dalam waktu yang tersisa sampai 2025 ya, dari 12 program ini atau 4 program yang paling krusial tadi itu tidak bisa direalisasi sampai akhir ya 2025, dampaknya apa? Ya, dampaknya artinya pertama ya kita menimbulkan utang karena anggarannya ini tidak sedikit. Apalagi saat ini juga sudah masuk World Bank gitu ya, BB gitu ya, terkait penanganan Citarum. Yang kedua, selain utang negara ya bahwa program itu tidak tepat gitu ya. Program yang selama ini digulirkan melalui Pepres gitu ya, yang di-leading turunannya oleh TNI gitu ya. Maka menurut kami akan berdampak sangat buruk ke depan. Dan kami tidak merekomendasikan ada jilid 2, Citarum Harum jilid 2. Kami dalam transisi 3 tahun kurang lebih Citarum Harum, segera pemerintah harus melakukan evaluasi secara komprehensif supaya persoalan Citarum ini bisa diatasi, tidak dalam konteks bagaimana besarnya anggaran, bagaimana besarnya uang, tapi siap mampu menjawab terhadap apa sih sebetulnya faktor atau akar permasalahan yang
seutuhnya yang harus betul-betul diselesaikan. Kalau yang saya baca dari perkembangan politik ya, digadang-gadang katanya Pak Ridwan Kamil akan disandingkan dengan Cak Imin untuk maju nyapres ya di 2024. Apakah proyek Citarum Harum ini akan menjadi titik poin kampanye mereka kalau misalkan ada sisa waktu sampai 2025? Tidak menutup kemungkinan ya. Sama orang-orang praktisi gitu ya, di partai apapun bisa dijadikan momen, dijadikan peluang untuk berkampanye, dijadikan peluang untuk bagaimana meraup suara gitu ya. Tapi apapun itu kami tidak berharap bahwa persoalan ini dijadikan ajang kampanye saja, tapi bagaimana para pihak yang ingin juga mencalonkan baik menjadi anggota dewan atau lain sebagainya mampu membawa persoalan ini dengan serius sehingga bisa diatasi secara kolaborasi secara bersama-sama gitu. Itu yang paling terpenting. Yang terakhir nih Kang, dari panjangnya luas Citarum, sebenarnya berapa anggaran biaya untuk program Citarum Harum itu Kang? Dan dananya itu diambil dari APBD kah atau APBN kah atau dari utang gitu? Ya selama ini kan program Citarum Harum ini menggunakan anggaran APBN kan gitu. Meskipun ada anggaran lain di luar APBN kayak CSR, terus juga dana utang yang dimana saat ini sudah mulai tuh masuk dana utang ya. World Bank salah satunya. Nah, kisaran berapa nominal saya pikir kami tidak melihat dalam konteks kisarannya, tapi bagaimana program dalam percepatan pemulihan perbaikan Citarum ini harus betul-betul memiliki tanggung jawab bersama. Misal gini tanggung jawab bersama itu, masyarakat harus aware, betul-betul aware, di mana misal yang biasa membuang sampah sembarangan dan lain sebagainya mulai tidak melakukan hal itu. Industri mulai pun juga aware, bagaimana misal limbah-limbah cairnya digelontorkan tidak lagi gitu ya. Kalau misalnya masih melakukan itu, penegakan hukum, Satgas Penegak Hukum bertindak gitu, sanksi mereka gitu ya. Terus bagaimana dunia-dunia usaha, dunia-dunia lain juga. Saya pikir tidak harus ngutang pun juga dengan anggaran yang ada. Misal CSR dikumpulkan gitu ya, dari seluruh hulu sampai hilir, hulu tengah dan hilir, mampu mengatasi persoalan Citarum. Tapi yang paling terpenting itu bagaimana komitmen semua pihak untuk betul-betul serius melakukan perubahan gitu ya, perubahan perilaku supaya Citarum itu kembali bersih, kembali sesuai apa yang kita harapkan. Oke Kang, sebelum aksi ini digelar hari ini ya pada pukul 10, aspirasi warga itu sudah tersampaikan ke panitia yang ada di sini? Ya, kami 3 kali konsolidasi, hulu, tengah dan hilir. Meskipun sayangnya partisipasi mereka, keterwakilan mereka sangat minim, tapi ini awal kegiatan aksi ini adalah awal menuju transisi 3 tahun tadi. Disampaikan kepada siapa Kang aksi ini? Ke Pak Ridwan Kamil atau ke Pak Jokowi? Ya, untuk saat ini kami targetnya Ridwan Kamil ya. Pak Ridwan Kamil. Tapi kami tidak menutup kemungkinan dengan jaringan hulu tengah hilir ini pengen membuat surat yang ditujukan langsung kepada Presiden. Artinya program Citarum Harum yang digadang-gadang sampai 7 tahun itu, sampai 2005 itu memang harus selesai sampai 2025. Jangan sampai tertunda gitu. Ya. Makanya tadi dibilang jangan sampai ada jilid 2 gitu. Ya, makanya dalam konteks sebelum habis masa jabatan. Program Citarum Harum gitu ya, mereka harus melakukan evaluasi. Setelah habis misalnya, kami tidak mengharapkan ada jilid 2 Citarum Harum, tapi lebih ke transisi berkeadilan. Apa transisi berkeadilan itu? Sungai kembalikan kepada ahli-ahli waris yang ada di hulu, tengah, dan hilir. Itu yang tidak dilakukan oleh Dan Satgas, Ridwan Kamil? Dan itu tidak dilakukan oleh itu poin pentingnya? Ya. Apa tanggung jawab moral Pak Ridwan Kamil kalau misalkan sampai 2025 ini nggak terrealisasi Kang? Ya, mereka harus terbuka dari sisi anggaran, ya. Sejauh mana dalam misal 7 tahun ini mereka menggunakan anggaran dengan program itu, gitu ya. Sejauh mana transparannya? Kalau tidak, kami akan lakukan audit itu. Yang kedua, tanggung jawab dia ya harus
betul-betul diimplementasikan atau dijalankan sesuai dengan cita-citanya. Misal kalaupun juga tidak dengan Citarum Harum, ya beliau harus membuat kegiatan yang benar-benar bisa melibatkan masyarakat, para pihak untuk serius memulihkan Citarum itu sendiri. Dari hulu, tengah, dan hilir itu ada nggak poin penting pada saat musyawarah menyampaikan aspirasi ini akan melakukan class action nantinya? Nggak ada, tapi nggak lebih ke audit sosial. Audit sosial, termasuk anggaran itu? Ya, betul. Oke. Terima kasih Kang Ikhwan, informasinya. Mudah-mudahan seruan aksi Hari Citarum ini bisa didengar oleh Pak Ridwan Kamil khususnya ya, dan Pak Jokowi, agar semua di jalur Sungai Citarum itu kembali normal ya. Terima kasih Kang.